Pemberian pangkat Letnan Kolonel tituler oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada selebritas Deddy Kobusier mengundang polemik. Publik mempertanyakan urgensi di balik pemberian gelar Letkol tituler kepada Deddy Kobusier. Kementerian Pertahanan dan TNI dituntut menjelaskan pertimbangan menyematkan gelar tituler kepada Deddy Kobusier. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat sore, Bang Daniel. Selamat sore Nana, selamat sore Mas Fahmi. Dan pengamat militer ISES, Khairul Fahmi. Selamat sore Mas Fahmi. Selamat sore Mbak Rifana, selamat sore Bang Daniel. Oke, saya mau ke Bang Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, di antara sekian banyak tokoh dan public figure, kenapa memilih Deddy Kobusier untuk mendapat gelar Letkol tituler? Ya Nana, memang ini tidak terlalu populer ya, karena publik ya jarang sekali mendengar istilah pangkat tituler, itu pertama. Kemudian kedua, secara hukum, dasar hukum saya pikir sudah terang dan jelas, tadi juga sudah dijelaskan oleh narator CNN. Kemudian ketiga, kenapa Deddy Corbuzier? Deddy pertama selama ini sudah banyak berhubungan dan berkontribusi membantu Kementerian Pertahanan dengan Komcat dan beberapa program Kementerian Pertahanan, dan dia tingkat engagementnya misalnya dalam konteks di pertahanan itu sangat artinya dia banyak berhubungan dengan Kementerian Pertahanan dan militer. Kemudian kedua, tentu di bidangnya Deddy adalah salah satu tokoh yang memiliki pengaruh yang kuat, influencer di sosial media, dan sosial media beliau sangat tinggi engagementnya, sangat tinggi followernya, dan berhasil mendorong banyak isu-isu penting di negeri ini. Nah, berangkat dari dua hal itu, maka Deddy agaknya dibutuhkan untuk mengamplifikasi komunikasi program dari otoritas pertahanan, dalam ini Kementerian Pertahanan dan TNI. Dan kapasitas yang dimiliki Deddy ini kan sedikit, bahkan tidak dimiliki oleh prajurit dan perwira TNI. Itulah sebabnya kenapa kemudian Deddy dibutuhkan bagi Kementerian Pertahanan dan TNI. Oke, Bang Daniel, artinya di lingkungan TNI, meskipun TNI sudah memiliki puspen ya, ataupun pusat penerangan, itu tidak cukup ya untuk mendeliver ataupun menyampaikan pesan-pesan pertahanan, message-message tentang TNI kepada publik yang engagementnya tinggi begitu? Jadi ya, memang betul. Tidak ada orang di lingkungan TNI dan militer yang bisa ya? Meningkatkan, kita harus terus meningkatkan engagement pesan-pesan pertahanan kebangsaan kepada publik melalui semua platform, dan Deddy memiliki spesifikasi platform yang di mana dia punya advantage yang luar biasa, itu bisa sangat membantu dan pertahanan dan TNI, begitu Rifana. Oke, Mas Fahmi, sosoknya Deddy Kobusier itu menurut Anda cukup pantas untuk diberi gelar Letkol tituler? Tadi penjelasannya Bang Daniel seperti itu, karena punya engagement di media sosial yang tinggi, kemudian cukup berpengaruh dan banyak kontribusinya terhadap Kementerian Pertahanan. Ya, kita tidak meragukan kompetensi seorang Deddy Corbuzier, tidak meragukan juga kekayaan pengalaman dan potensi kontribusinya yang luar biasa nantinya, gitu ya, terhadap TNI dan Kementerian Pertahanan dalam konteks penyampaian pesan-pesan kebangsaan, bela negara, begitu ya. Tapi yang kita pertanyakan itu adalah kepatutan, kelayakan. Yang kita pertanyakan itu adalah kepatutan, kelayakan Deddy Corbuzier untuk menjadi kalau soal kompetensi dan potensi kontribusinya kita tidak ragukan lah, kita tidak ragukan. Dan tapi apakah itu kemudian harus dengan pemberian pangkat tituler, itu masalahnya. Gitu loh. Kalau saya di situ gitu loh, karena apalagi juga dengan pangkat Letkol. Kalau menurut Mas Fahmi apa? Selain pangkat Letkol tituler, menurut Anda apa yang pantas untuk menghargai apa yang dimiliki oleh Deddy Kobusier yang sudah berkontribusi terhadap Kementerian Pertahanan?
saya kira penghargaan apa namanya, saya kira penghargaan apa namanya, penunjukan Deddy Corbuzier sebagai seorang duta, katakan duta cadangan, duta kan mungkin juga bisa dikatakan duta bela negara gitu nanti, itu sudah cukup memadai, sudah cukup sangat menghargai ya, kompetensi dan kontribusi seorang Deddy Corbuzier gitu ya, tanpa harus dimiliterisasi. Di situ kalau saya ya, ini kita tidak menentang peran Deddy Corbuzier dalam apa menyampaikan pesan-pesan, tapi realisasinya ini apakah Audio Anda tidak begitu baik nih, Mas. Apa namanya, memang semestinya dilakukan, ini loh yang kita apa namanya ditanyakan publik gitu loh. Oke Mas Fahmi, saya tidak bisa begitu mendengar, tampaknya ada kendala komunikasi di audio kita begitu ya, di audio Anda. Tapi saya ingin kembali lagi ke Bang Daniel, saya sudah bisa dapat sedikit apa yang tadi disampaikan oleh Mas Fahmi. Mas Fahmi mempertanyakan kenapa harus dimiliterisasi seorang Deddy Corbuzier. Kenapa kemudian Bang Daniel tidak di-hire saja secara profesional untuk membantu pemerintah, kenapa harus diberikan gelar letkol ini? Yang dipersoalkan kan gelar letkol titulernya. Kenapa tidak di-hire secara profesional? Kenapa kemudian perlu demilitarisasi ini? Bukan demilitarisasi. Ini kan dalam fokus, dalam konteksnya adalah mengikat Deddy, ya, di mana dia bisa memaksimalkan peran-perannya di bidang pertahanan. Tentu otoritas pertahanan, itu pertama dulu. Kemudian kedua, Nana, yang perlu dicatat adalah justru yang diuntungkan dalam konteks ini itu adalah otoritas pertahanan. Dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan dan TNI. Kenapa begitu? Karena kita terbantu dengan Deddy. Justru sebenarnya kalau mau dibalik, gitu, Deddy akan sangat terikat dengan otoritas pertahanan, dalam hal ini dunia militer. Karena banyak pembatasan yang akan dia mengikat Deddy. Misalnya ya, Deddy akan kehilangan hak pilihnya selama melakukan tugasnya sebagai letkol. Kemudian kedua, Deddy memang punya hak, dapat gaji dan tunjangan 15% dari total gaji tentara organik, dan itu sangat kecil. Tapi Deddy sudah sampaikan ke kami, dia tidak akan menerima itu dan dia akan mengembalikan kepada negara. Itu kedua. Ketiga, Deddy kan juga akan terikat dengan hukum militer, dan dia terkait dengan pelanggaran misalnya dilakukan oleh Deddy dan sebagainya, itu terikat dengan hukum militer, dan itu sangat mengikat Deddy. Artinya dari sisi itu sangat merugikan Deddy. Tapi kemudian Deddy bersedia, dan dia bersedia mendedikasikan dirinya untuk bekerja, membantu mengamplifikasi isu-isu pertahanan di Indonesia, terutama kepada kelompok-kelompok di mana dia sangat advantage di situ, sangat kuat di situ, dan itu akan sangat membantu negara, bantu pertahanan kita. Baik, Bang Daniel, ini kan Deddy Corbuzier ini tidak punya background militer, kemudian tidak pernah berkecimpung di dalam dunia pertahanan, dan tadi apa yang Anda sampaikan kan sebetulnya lebih banyak merugikan sosoknya Deddy Corbuzier. Nah pertanyaannya, kenapa sejak awal Kemenhan tidak mengajak saja Deddy untuk berkontribusi sebagai warga negara yang baik untuk bisa sama-sama memberikan edukasi ataupun message-message Kementerian Pertahanan dan juga TNI kepada masyarakat tanpa harus diberikan penghargaan letkol titulernya ini loh? Iya, Mbak Nana, kan ya justru tugas-tugas non-militer yang memang harus di-hire secara khusus. Orang-orang yang punya kemampuan khusus. Dan mereka bisa terikat dan punya ikatan yang kuat dengan militer. Misalnya dalam kasus Idris Sardi, maestro biola kita, beliau direkrut dan diminta oleh almarhum Pak Wismoyo Arifunandar yang kemudian disahkan oleh Pak R. Hartono waktu itu menjadi letkol tituler, punya tugas memperbaiki musik-musik dari TNI AD dan seterusnya. Dan itu kemampuan khusus. Nah, pun demikian dengan Deddy ini.
Dan ini adalah apresiasi yang diberikan oleh negara. Bahkan dalam konteks tertentu tadi saya sebutkan, sebenarnya ini justru dari sisi Deddy misalnya, dari sisi dia adalah tokoh yang menjalankan bisnisnya misalnya melalui sosial media dan sebagainya, ini akan merugikan dia. Gitu. Tapi kemudian ini menjadi pilihan Deddy yang bagi kita perlu kita apresiasi. Deddy ingin berkontribusi untuk negara, dia ingin membantu pertahanan dan sebagainya. Oke, ingin berkontribusi untuk negara, Mas Fahmi, itu poinnya. Ingin berkontribusi untuk negara, tetapi diganjar penghargaan letkol tituler yang saya tidak tahu ya asesmennya ini seperti apa. Saya ingin tanya nanti dari sudut pandangnya Mas Fahmi, apakah prosesnya ini sudah sesuai dengan persyaratan, asesmennya itu betul, atau memang ini sepertinya mudah sekali diberikan, asalkan punya influencer yang banyak, kemudian sering bermedsos, memberikan engagement, kemudian mendapatkan gelar letkol tituler. Apakah memang seperti itu? Saya ingin tanya nanti ke Mas Fahmi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan melanjutkan dialog kita dengan para narasumber. Ada juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak dan pengamat militer ISIS Khairul Fahmi. Saya mau ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, Anda melihat ada urgensinya tidak sih penunjukan ataupun pemberian gelar letkol tituler ini kepada Deddy Corbuzier? Karena ini yang mempertanyakan banyak sekali ya. DPR juga mempertanyakan, terus masyarakat sipil juga mempertanyakan. Ya saya nggak melihat urgensinya. Sekian apa yang disampaikan Bang Daniel tadi panjang lebar tadi, belum ketemu saya urgensinya apa gitu ya, pemberian pangkat itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan benefit yang diterima atau yang didapat Kementerian Pertahanan dan TNI, terus kerugian di sisi Deddy Corbuzier gitu ya. Ini kan jadi tambah nggak make sense gitu ya. Kenapa kok terus harus ngotot dengan pangkat tituler ini gitu ya, apalagi pangkat letkol. Kalau saya dengan manfaat yang didapat Kementerian Pertahanan sebegitu besar, TNI juga sebegitu besar ya, dan ada kerugian dari sisi Deddy, kalau saya yang menawarkan gitu ya, saya tidak akan menawarkan pangkat letnan kolonel tituler, mungkin brigadir jenderal saya akan saya tawarkan tinggi, gitu. Untuk lebih untuk memikat. Tapi bukan itulah gitu ya. Ini soal yang disampaikan tadi itu belum menurut saya belum sampai memerlukan pemberian pangkat tituler ya. Itu masih bisa dilaksanakan dan dioptimalkan tanpa harus menyandang pangkat letnan kolonel tituler gitu. Mas Fahmi, kalau Anda tidak melihat ada urgensinya, saya ingin melihat prosesnya. Apakah pemberian gelar ini sudah melalui asesmen yang jelas, atau menurut Anda ini hanya asal tunjuk saja, tidak ada proses asesmen yang jelas? Jadi kesannya bagaimana Anda melihatnya? Ya tadi yang disampaikan oleh Bang Daniel itu saya kira bagian dari asesmen ya, bahwa ada kriteria-kriteria yang diinventarisir oleh Kementerian Pertahanan sehingga seorang Deddy Corbuzier dianggap layak gitu ya untuk menjadi bagian dari kampanye bela negara dan kampanye kebangsaan kita gitu ya. Tapi proses itu memang kalau untuk pangkat tituler tentunya berbeda ya, asesmennya, seleksinya mungkin ya itu berbeda dengan seleksi menjadi seorang prajurit TNI. Ini berbeda memang karena ini pangkat yang sifatnya temporer ya, sementara, tidak permanen gitu ya, karena kebutuhan gitu. Tapi tentunya mestinya tetap tidak boleh mudah dan terkesan murah diberikan gitu ya. Apalagi pangkat ini kan bukan sekedar bentuk penghargaan, tapi ini adalah mandat, ini penugasan gitu ya. Ada konsekuensi yang melekat pada pangkat itu. Jadi kalau proses tadi saya kira memang dia tidak cukup ketat begitu ya. Tentu dari sekian banyak orang yang dianggap kompeten gitu ya, warga negara yang dianggap kompeten seperti Deddy Corbuzier, kenapa pilihannya Deddy? Tentu saja itu bagian juga terkait dengan proses-proses komunikasi, proses kecocokan dan lain sebagainya lah. Oke, Mas Fahmi, artinya Anda melihat tampaknya ini pemberian gelar letkol tituler ini mudah dan murah gitu, gampang aja orang mau dapat gelar letkol tituler ini. Anda melihatnya begitu?
Iya, iya, karena kalau apalagi kalau dikaitkan dengan ini bagi Dedi sendiri, kalau saya nggak mau jadi apa namanya dapat pangkat letkol, mintanya yang lebih tinggi lah kan gitu karena Oke, kalau lihat tadi apa namanya kebutuhannya sangat besar terhadap Dedi ini kan gitu. Dan kalau apa namanya kita evaluasi lagi sebenarnya yang paling butuh diberi pangkat titulernya bukan bukan Deddy Corbuzier sebenarnya. hmm, Saya lebih apa namanya setuju kalau misalnya Bang Daniel nih yang diberi pangkat tituler gitu oke. ya Saya mau karena tanya ke Bang beliau Daniel setiap nih. hari harus berurusan dengan jajaran jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI gitu. Oke, saya mau tanya ke Bang Daniel. Bang Daniel, menurut Mas Fahmi tidak ada urgensinya. Kemudian proses pemberian gelar letkol tituler ini terkesannya mudah dan juga murah. Gampang saja memberikan gelar kepada seorang Deddy Corbuzier letkol tituler. Dan menimbulkan pro kontra juga selain tadi dikatakan oleh Mas Fahmi. Bahkan DPR juga mempertanyakan urgensinya begitu. Jawaban dari Kemenhan seperti apa? Pertama ini nggak mudah, Nana. Kamu Hmm, nggak mungkin diberikan apa pangkat tituler kalau kemudian tidak punya advantage begitu. Jadi punya advantage sendiri ya terkait dengan sosial media itu pertama. Kemudian kedua, Nana, seperti tadi disampaikan oleh Mas Fahmi, ya pangkat tituler itu nggak bisa lagi lebih tinggi dari letkol. Itu adalah yang paling tinggi yang bisa diberikan begitu pada saat ini berdasarkan undang-undang yang ada dan peraturan yang ada. hmm. Jadi letkol itu adalah pangkat yang tertinggi tituler yang bisa diberikan pada saat ini berdasarkan aturan yang ada. Walaupun dulu misalnya ada juga itu yang menawarkan Buya Hamka ya, Mayor Jenderal, tapi itu aturan pada masa-masa awal kemerdekaan kita. Walaupun kemudian Buya Hamka tidak bersedia karena beliau menganggap beliau ingin bebas dan macam-macam. Nah, ketiga, Nana, yang perlu dipahami ya tadi saya sebutkan ini tidak mudah karena pun tentu ini adalah hasil apa tadi saya sebutkan pertama tentu yang bersangkutan punya banyak hubungan dan kerjasama dan kontribusi selama ini dengan dunia militer dengan TNI dan pertahanan. Kemudian kedua dia memang punya kemampuan spesifik keunggulan tertentu yang tidak banyak dimiliki oleh prajurit dan perwira. Itu dua hal itu yang sangat penting begitu. Nah, kalau kita lihat misalnya Deddy punya spesifikasi itu dan itu akan sangat membantu komunikasi dan Oke. mengamplifikasi isu-isu pertahanan ke kelompok-kelompok yang selama ini menjadi sasaran follower atau sasaran komunikasi dengan cara-cara Deddy, kira-kira begitu. Oke, Bang Daniel, bagaimana kemudian Kemenhan meredam soal perasaan ini ya, kesenjangan perasaan begitu ya, ataupun iri begitu di antara Kesenjangan para perasaan apa? prajurit-prajurit yang lain Kesenjangan begitu. gini, Ini bagaimana? prajurit itu sangat paham terkait dengan tituler. Hmm, Yang ada adalah kalau ada jealousy misalnya, ya itu wajar. Ada yang nggak suka dengan Deddy, misalnya Nana nggak suka dengan Deddy, nggak setuju, nah, itu wajar. oke, Nah kalau kemudian ada yang suka bilang, oh iya Deddy pantas, itu juga wajar. Jadi kami melihat polemik ini, kontroversi ini sebagai sesuatu yang wajar. Dan kita melihat ya karena mungkin ada yang suka dengan Deddy, ada yang tidak suka dengan Deddy, atau suka dengan Pak Prabowo, ada yang tidak suka dengan Pak Prabowo. Itu dua hal yang wajar saja. oke. Yang jelas, Hmm, pertama dari sisi hukum ini legal dan sah. Kemudian hmm. kedua, secara argumentatif alasan dipilihnya Deddy itu sangat kuat bagi kami. Tadi dua hal yang saya sebutkan sejak Oke. awal. Begitu, Nana. Oke, Bang Fahmi, Mas Fahmi, ini kan bukan masalah suka atau tidak suka ya, atau like or dislike ya. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka, tapi yang ingin kita tanyakan adalah urgensinya, kemudian ketepatan kebijakannya, dan supaya ini tidak Nana, menimbulkan. saya potong Nana. Saya Nana ke Mas jangan Fahmi. mengarahkan ke situ. Yang jelas suka dan tidak suka itu bisa muncul, tapi dalam konteks argumentasinya, tadi saya sudah jelaskan dua hal. Oke. Jadi jangan diarahkan seolah ini masalah suka dan tidak suka, tapi itu hal yang wajar, mau saya katakan begitu. Jadi Anda nggak perlu ngarah-ngarahkan kemana-mana. Oke, Gitu, tadi yang menyampaikan argumentasinya. suka atau tidak suka Bang Daniel, makanya tadi saya Iya, betul, meneruskan betul. lagi. Saya Oke, nyampaikan itu dalam konteks ya. tadi saya sebutkan adalah hal yang wajar. Hmm. Kalau kemudian muncul
ada yang pro dan yang kontra, Oke. ada yang suka dan yang tidak suka, dan kami memahami itu, gitu loh. Baik, Nana. Jadi jangan kemudian Anda bungkus dengan itu menjadi argumentasi Anda. Gitu. Oke, Mas Fahmi, kalau Anda lihat ini bagaimana ya? Apakah ini akan menimbulkan kesenjangan perasaan karena di beberapa sosial media ya, di beberapa akun begitu sudah muncul ada beberapa yang anak mantan prajurit begitu ya, orang tuanya meninggal dan hanya sampai pangkatnya sertu begitu. Ada salah satu politisi yang juga menyebutkan seperti itu. Apakah kemudian itu perasaan itu akan muncul juga, Mas Fahmi? Kalau itu enggak ya, kalau soal kesenjangan perasaan itu enggak ya, karena ini kan sesuatu yang memang diatur ya, memang ini legal diatur gitu ya. Mekanismenya juga jelas begitu. Dan kalau yang yang memang prajurit ya, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan, saya kira paham memang bagaimana pangkat tituler ini ya. Ini sudah sangat paham. Kalaupun ada di media sosial sentimen-sentimen negatif itu wajar, tapi ini sebenarnya juga bukan soal boleh atau tidak boleh diberikan kepada Deddy Corbuzier gitu ya. Kita hanya butuh penjelasan kok ya. Kalau bagi saya misalnya ini belum cukup gitu ya untuk kemudian Deddy Corbuzier ini dianggap layak menyandang pangkat letnan kolonel tituler gitu ya. Kita butuh penjelasan apakah tugas itu memang membuat dia layak gitu ya, jadi menyandang pangkat letnan kolonel tituler atau bahkan membuat dia layak menjadi ya tadi kalau bahasa saya mungkin beda dengan Bang Daniel, dimiliterisasi gitu ya, dengan berseragam, dengan menyandang pangkat begitu. Ini yang kita pertanyakan gitu. Kalau menurut saya tadi yang penjelasan tadi masih kurang, belum cukup menggambarkan signifikansinya begitu. Oke, masukannya Mas Fahmi apa ke depannya supaya ini tidak lagi muncul polemik pemberian gelar letkol tituler ini? Karena kan ke depannya pasti akan banyak sekali tokoh-tokoh ataupun public figure yang dirasa memberikan kontribusi dan akan diberikan gelar letkol tituler supaya tidak menimbulkan misinformasi dan pertanyaan tadi. Iya, tentu saja dibutuhkan sosialisasi, dibutuhkan juga mungkin kalau diperlukan bahkan mengevaluasi peraturan ketentuan-ketentuan yang mengatur soal pangkat tituler ini disempurnakan supaya lebih jelas, lebih mencerminkan bahwa ini bukan sesuatu yang mudah begitu ya, bukan sesuatu yang mudah sehingga kriterianya jelas, mekanismenya jelas begitu, dan kita tidak kaget-kaget lagi, masyarakat juga bisa menikmati ya ini sebagai sesuatu yang memang semestinya gitu ya, sebagai sesuatu yang layak gitu. Oke, evaluasi tadi Bang Daniel dengan munculnya polemik pro kontra di masyarakat, bahkan pertanyaan dari mitra kerja Kemenhan, dari DPR begitu, apakah ini akan ada evaluasi saat memberikan pemberian gelar letkol tituler ini kepada tokoh-tokoh lain nantinya? Atau mungkin ini pemberian gelarnya akan dievaluasi nih? Enggak, seperti tadi saya jelaskan, ini sudah final tentu keputusan ini, dan ini dasar hukumnya kuat, kemudian argumentasinya juga kuat, jelas, dan dalam hal ini pertahanan membutuhkan kontribusi Deddy dalam tugas-tugasnya. Itu yang pertama yang saya jelaskan. Kemudian kedua, yang kalau kemudian ada polemik, tadi saya sebutkan ada like and dislike, itu sesuatu yang wajar dan biasa muncul begitu, yang apalagi kemudian kalau nanti dikait-kaitkan dengan politik dan macam-macam. Nah, yang kemudian yang ketiga, kita lihat saja, kita berikan kesempatan kepada Deddy untuk melakukan pembuktian bahwasannya dia pantas dan kemudian bisa berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara, bisa mengamplifikasi isu-isu pertahanan supaya kemudian sampai kepada kelompok-kelompok pasaran. Kira-kira begitu. Oke, kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang seorang Deddy Corbuzier dalam mengemban tugasnya ya untuk membantu Kementerian Pertahanan mendeliver message tentang TNI dan juga pertahanan, terutama mungkin Komcat tadi, program Komcat dari Kemenhan, apakah memang bisa berhasil karena publik yang akan menilai dan akan mengevaluasi juga. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada juru bicara Menhan RI, Daniel Anzar Simanjuntak, dan juga pengamat militer ISES, Khairul Fahmi. Selamat sore Mas Fahmi dan juga Mas Daniel. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore, Mbak.